sebelum kita masuk pada doa pembukaan, mari kita ice breaking lagu dulu. Yang tadi kita sudah sempat latihan ya. Mana wilayah 1, buka audionya, kita akan menyanyi bersama-sama. Minta tolong Bu Rosi menampilkan teksnya. Teksnya mana? Silakan wilayah 1 untuk memimpin. Lagu Bila Roh Allah Ada di Hatiku ya. 1, 2, 3. Bila Roh Allah ada di hatiku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di hatiku, bukan menari seperti Daud menari. Kukan menari, kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Kukan menari, kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya cek dulu. Bu wilayah 1 tadi sudah saya lihat 16 cakres sudah ada semua. Terima kasih atas kehadirannya wilayah 1. Wilayah 2, Bu Ida, apakah 15 cakres sudah ada semua? Bu Ida? Ya, nanti bisa lewat chatroom ya. Wilayah 3, Bu Agnes, sudah hadir semua? Bu Monika. Ya, wilayah 4, Bu Siska. Oh ya, siap, sudah. Sayagan, stasi Sayagan. Ya. Ya, siap, Bu Lis sama Pak Supri ada. Sudah hadir semua ya, 26. Ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang silahkan wilayah 3 untuk memimpin doa pembuka. Silakan. Amin semua akhirnya Silahkan Adi untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami ucapkan atas harapan-Mu kepada kami, sehingga kami calon menerima keagamaan kekuatan, para pendamping serta Romo yang akan membimbing kami. Engkau kumpulkan untuk mengikuti rekoleksi dan bawaan hati dari rumah kami masing-masing. Berkatilah kami semua agar dapat mengikuti rekoleksi dan bawaan hati ini dengan baik, dan berikanlah kelancaran dari awal sampai akhir acara. Berikanlah supaya kami dapat memahami semua yang akan disampaikan oleh Romo dan dapat mengerjakan segala tugas yang diberikan dengan baik dan benar. Semoga Engkau mendengarkan doa ini dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Adi dari wilayah 3. Selanjutnya kita akan ada pengantar dari Ibu Ida. Silakan Bu Ida untuk memberikan pengantar pada Triduum hari pertama ini. Romo, Bapak Ibu dan teman-teman semua, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Malam ini kita bersama mengawali kegiatan Triduum kita
dengan mengadakan rekoleksi sekaligus wawasan hati dalam bentuk Zoom meeting. Harapannya dengan kegiatan ini kita semakin mempersiapkan diri supaya pantas menerima sakramen Krisma. Sehingga sakramen ini dapat berdaya guna bagi hidup kita, baik bagi diri sendiri, dalam keluarga, maupun dalam masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan kesimpulan akhir dari bentuk pendampingan kita selama ini. Maka silakan nanti kalian menyimak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Romo untuk tugas-tugasnya yang mesti harus dikerjakan. Nah, malam ini juga nanti saya mengingatkan dimulainya dengan doa novena dari rumah masing-masing yang bukunya sudah kalian terima. Dan selamat mempersiapkan diri, selamat mengikuti, selamat berproses bersama kami, pendamping dan Romo dan teman-teman semua, supaya kita dapat memetik hikmah dan manfaat dari pertemuan ini, sehingga dapat berdaya guna bagi kita semua. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Ida. Sekarang waktu yang kita tunggu-tunggu langsung dengan Romo Ari. Silakan Romo Ari. Apakah sudah terdengar teman-teman, saudara-saudari? Sudah ya? Sudah. Baik. Baik, terima kasih Bu Tina, terima kasih Bu Ida dan kawan-kawan semuanya, para calon Krismawan, Krismawati, dan juga calon penerima sakramen penguatan. Selamat malam berkah dalem. Selamat malam berkah dalem. Apa kabar? Sehat semangat selalu ya. Nah, pada malam hari ini kita mengawali Triduum dengan online. Ini secara baru karena masih dalam situasi pandemi. Kita tetap berdoa dan juga berusaha supaya pandemi cepat selesai. Namun juga tidak mengurangi bahwa kita ini selalu didampingi oleh Tuhan melalui penggembalaan pastoral di gereja kita, di dalam membantu mengembangkan iman, secara khusus mempersiapkan diri untuk menerima sakramen penguatan. Nah, itu ya. Romo di sini akan mengajak teman-teman kita belajar bersama tentang bagaimana beriman sesuai dengan yang gereja imani, karena Romo juga masih belajar, dan semoga acara ini malam hari ini menjadi langkah bekal bagi kita semua untuk tetap tekun mengusahakan secara rohani persiapan kita menerima sakramen penguatan nanti pada tanggal berapa? 11 Juni 2021 yang seharusnya tahun lalu, tetapi karena pandemi lalu ditunda, tidak apa-apa. Baik, saya akan menyampaikan materi, tetapi nanti silakan kalau ada tengah-tengahnya itu mau interupsi, mau tanya, langsung saja. Saya minta tolong untuk tim Komsos menampilkan apa yang sudah saya siapkan. Nah, teman-teman terlihat ya, saya di situ membuat semacam slide. Kita akan belajar sebagaimana jati diri sebagai murid Kristus. Ini saya pilih judulnya karena kalau kita belum mengetahui jati diri kita, itu biasanya kita terombang-ambing dan bingung. Masih banyak yang mungkin lalu tidak sangat betul-betul yakin terhadap apa yang kita lakukan, kita pilih. Tetapi kalau kita sudah mengenal jati diri kita sebagai orang Katolik, sebagai murid Kristus, nanti dalam perjalanan waktu kita tetap akan dimudahkan. Meskipun dimudahkan itu bukan dalam arti dunia kita di luar mudah, tetapi kita bisa melaluinya dengan penuh rahmat Tuhan, dan karena sudah dikuatkan maka kita tidak akan takut menghadapinya. Baik, itu mengenai judulnya. Lalu saya akan mengajak teman-teman untuk melihat isi kitab suci dari Yohanes 1, Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai dengan 51. Kita akan membaca kitab suci.
Bentar, ini kok nggak kelihatan ya? Ini mau dipinggirkan ke sini gimana caranya? Ya, sudah. Baik, kita baca pelan-pelan ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, ini Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikut Yesus. Adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus. Dia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat turun naik kepada anak manusia. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Nah, teman-temanku yang terkasih, ini tadi menjadi pilihan Romo untuk menjadi pegangan bagi kita untuk rekoleksi ini. Karena pegangan kita yang sejati itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bisa kita kenali, kita ketahui, kita temukan, kita rasakan, ya salah satunya dari kesaksian Injil yang adalah warta kabar gembira. Lalu dari cerita Injil yang baru kita dengarkan tadi, kira-kira apa yang bisa kita petik sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus?
tentu teman-teman, adik-adik, saudara-saudariku ini dulu dibaptis, lalu percaya menjadi anggota gereja. Itu bukan karena lalu tiba-tiba Tuhan memanggil dengan suara gitu, enggak. Tapi prosesnya mungkin hampir sama dengan yang dialami oleh Simon, Andreas, Filipus, Nathanael. Nah, awalnya pertama kali mereka adalah murid-murid dari Yohanes Pembaptis. Mereka itu mencari sesuatu yang ini loh, di Israel itu sudah diramalkan oleh Musa dan para nabi. Ini sang Mesias. Lalu mereka itu menemukan, ada orang seperti Yohanes membaptis, lalu berkhotbah dan mengajari tentang kebenaran. Apakah dia ini? Lalu ketika Yohanes ditanya, oh bukan aku. Lalu Yohanes tadi memberikan kesaksian-kesaksian. Nah, teman-temanku yang terkasih, kesaksian Yohanes itu apa saja di dalam bacaan Injil tadi yang mengantarkan para murid itu lalu beriman, percaya, kenal, lalu terpesona dengan Yesus dan terpanggil untuk ikut bersama dia. Dan karena Yesus mengatakan, mari dan lihatlah. Artinya Yesus itu membuka diri untuk para murid dan para murid mau datang dan lihat. Nah, Yohanes berkata apa sih? Berkata dari ayat 29. Yohanes lalu mengatakan kepada para murid yang sebenarnya muridnya Yohanes awalnya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, kata-kata ini kan susah dipahami. Apa sih itu anak domba Allah? Lalu menghapus dosa dunia? Aneh saja Yohanes bilang seperti itu. Kayak orang gila saja. Tapi karena itu sudah dituliskan oleh kitab suci sebelum Yesus ada ketemu dengan para murid dan sebelum Yohanes, itu orang-orang jadi ngerti, oh ini yang dimaksud Mesias itu. Lalu ayat ke-32, Yohanes memberikan kesaksian lagi. Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Nah, setelah dibaptis itu Tuhan Yesus kan ada roh datang. Yohanes mengatakan itu lagi. Oh, berarti ini yang benar. Lalu ayat 33, Yohanes lagi-lagi berkata atau memberikan kesaksian. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes memberikan kesaksian lagi. Dan ini meyakinkan para murid, oh ini yang dikatakan Yohanes ini orang inilah, gitu ya, sang Mesias. Lalu ayat 34 dilanjutkan lagi, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Diulang kali, telah melihatnya dan memberi kesaksian. Lalu yang ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, Yohanes mengatakan sekali lagi, lihatlah anak domba Allah. Dari kesaksian-kesaksian ini, para murid lalu berpikir, inilah yang dicari. Inilah yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Siapa? Yesus, sang Mesias. Nah, lalu yang terjadi apa? Yang terjadi, Yohanes itu hanya mengantarkan para murid itu kepada sang Mesias. Orang-orang kepada sang Mesias. Dia tidak mengambil murid-murid itu untuk dirinya sendiri karena sebenarnya tugasnya hanyalah untuk mengantarkan kepada sang kebenaran, Yesus sendiri. Nah, tidak semua orang tertarik, ya kan? Tapi yang tertarik adalah salah satunya itu Andreas, murid Yohanes, lalu jadi murid Yesus. Andreas mengajak Simon, Simon mengajak Filipus, dan sebagainya. Dan kita lanjutkan. Nah, ini panggilan murid Kristus. Saya mengajak untuk melihat prosesnya dulu. Mungkin teman-teman nanti bisa merenungkan, kalau aku seperti apa ya prosesnya. Nah, mendengar kesaksian Yohanes. Ini kan ada 4 tadi yang sudah Romo sebut, ya kan. Lalu setelah mendengar kesaksian Yohanes, mereka tuh mendengar sendiri dari kesaksian Yesus atau panggilan Yesus. Karena Yesus mengatakan, bertanya kepada mereka, hei
saudara, apa yang kamu cari? Nah, sekarang juga nanti dalam akhir rekoleksi ini, Romo akan bertanya kepada kalian semua, apa yang kamu cari dengan menerima sakramen krisma atau penguatan? Itu harus kalian temukan. Karena para murid tadi lalu menjawab, Rabi, di manakah engkau tinggal? Karena apa? Bertanya seperti itu karena ingin ikut, ingin bersama Yesus. Nah, lalu Yesus sudah paham kan apa yang dimaksud para murid tadi. Hanya mengatakan begini, marilah dan kamu akan melihatnya. Jadi, nggak usah banyak keterangan Tuhan Yesus. Kalian itu diajar oleh gurumu, katekis itu banyak sekali toh. Wah, pinter, hafal 10 perintah Allah, hafal 5 perintah gereja, hafal sakramen-sakramen ini keterangan-keterangan. Ya baik. Tapi kalau sekedar hafal, nggak ngerti itu untuk apa semuanya. Tapi Yesus dengan tegas lagi mengatakan, marilah dan kamu akan melihatnya. Artinya tidak hanya sekedar hafal, tapi ngerti. Dan ngerti itu kalau ditanya, walaupun dia tidak hafal, tapi tahu. Namun kalau tidak benar-benar belajar dan tidak mau datang dan melihat, ya mana bisa. Nah, kita sebagai orang-orang yang dipanggil, itu diberikan peluang untuk itu. Dan justru malah diberikan keindahan, kesempatan, keistimewaan itu. Lalu Yesus dengan tegas setelah menyuruh datang, mari datang dan lihatlah, marilah dan kamu akan melihatnya, dengan jelas dia mengatakan ikutlah aku, dari kata-kata tadi untuk para murid. Lalu itu ditanggapi dari kesaksian Yohanes, dari kata-kata Yesus, lalu para murid itu yakin, mengenal jati dirinya bahwa dia dipanggil ketemu dengan Sang Mesias. Lalu ada proses juga. Prosesnya, gerakannya adalah pertama bertanya, di manakah Tuhan Yesus tinggal? Nah, sekarang kita juga bertanya, kalau teman-teman ini sebagai calon krisma atau calon penerima sakramen penguatan, sudahkah kita bertanya, di manakah Tuhan Yesus itu? Siapakah Tuhan Yesus untukku? Sehingga aku juga mau masuk menerima sakramen salah satu dari inisiasi ini. Ya mungkin ada yang mengatakan, udah Romo ini syarat saja supaya lengkap. Silakan, ya kan? Boleh. Tapi jangan berhenti di situ. Karena sakramen ini bukan soal, wah kalau aku udah krisma, aku udah hebat, udah lengkap jadi Katolik. Ya memang betul. Tapi ya sebenarnya ini adalah penguatan kita untuk lebih dekat dengan Yesus, mengenal dia, memahami jati diri panggilan kita sebagai murid Kristus. Nah, lalu setelah tahu di mana Yesus tinggal, Yesus tadi juga mengatakan itu. Terus dia itu menemukan kan si Andreas tadi. Wah, kami telah menemukan Mesias. Lalu kami telah menemukan dia, gitu kan? Nah, lalu kabar gembira ini tidak dimati sendiri. Tapi karena dia menemukan dia cari selama ini, maka dia mengabarkan kepada yang lain. Lalu apakah yang lain juga ikut tertarik? Ya ada yang ya, ada yang tidak. Kalau tadi Andreas mengabarkan ke Simon, Simon tertarik. Terus tadi Filipus mengabarkan kepada Yohanes, lalu tertarik. Lalu jawabannya adalah, marilah dan lihatlah. Kembali apa yang dikatakan Yesus, diulang oleh muridnya untuk, ya mari dan lihatlah. Dan sekarang ini Romo juga mengulang lagi kepada kalian semua, mari dan lihatlah siapa Tuhan Yesus. Nanti kalau kalian menerima sakramen krisma itu, marilah dan lihatlah. Lihat apa? Yesus tinggal bersama. Itu ya. Karena ini memuat sebuah panggilan yang istimewa. Lanjut lagi. Nah nanti silakan nanti direnungkan. Kira-kira panggilanku itu seperti apa sih? Kenapa aku mau di krisma? Kenapa sampai saat ini? Adakah sesuatu yang menggerakkanku? Yesus bagiku itu siapa? Dan bagiannya nanti pertanyaan di bagian terakhir. Tapi kita mengikuti alurnya dulu. Nanti kalau ada yang bertanya langsung aja ya. Ini ada hostnya di sini yang lalu nanti akan memberitahu saya. Nah, baik. Panggilan murid itu akhirnya menjadi panggilan kita, saudara-saudari, adik-adik, teman-temanku yang terkasih, para murid yang dicintai sungguh oleh Tuhan Yesus. Karena Anda semua itu namanya sudah tercatat dengan indah oleh Tuhan Yesus dan diingat satu persatu. Ya kan?
Itu ingatlah. Kalau Romo Ari mungkin bisa lupa, mungkin bisa nggak ngeh gitu ya waktu ketemu di jalan gitu kan. Tapi Tuhan Yesus tuh enggak, dia ingat. Dia tadi berpesan kepada saya, tolong ya anak-anak didampingi supaya dia itu sungguh-sungguh mau datang melihatku dan nanti ketemu denganku dan mau mewartakan aku di sepanjang hidupnya. Karena sebenarnya Tuhan Yesus itu kehendaknya agar semua diselamatkan. Nah, terus beliau itu, Tuhan itu berpesan pada saya. Lalu saya tadi pakai ini kayak gini kan. Ya apa-apa lah, Tuhan Yesus menemui saya juga dalam seperti ini. Rambutnya panjang, terus itu kayak apa ya, kayak mengharapkan sungguh wajahnya bersinar gitu. Nah, lalu Tuhan Yesus, terus Tuhan, lalu kisah mana yang bisa saya sampaikan untuk mereka ini Tuhan. Lalu Tuhan Yesus memilih ini tadi. Inilah yang Yohanes 1 itu coba kamu sampaikan kepada mereka supaya mereka juga seperti murid-murid Petrus, lalu Andreas itu juga lalu tergerak dan mereka bisa mengalami bertemu denganku. Mungkin nanti kamu berbeda pertemuannya sama aku gitu. Artinya Tuhan Yesus mengatakan kamu sama aku dengan aku sama mereka itu bisa beda, tapi intinya sama. Namun kalau tidak diwartakan, nah kamu kan juga murid Tuhan, katanya Tuhan Yesus kepada saya. Maka saya punya kewajiban untuk mewartakan ini. Kalau enggak nanti saya salah, didatangi lagi nanti saya. Piye ora diwartaki piye. Ya, tidak apa-apa, Tuhan Yesus enggak akan marah. Tapi dia tetap akan datang terus. Ya. Nah, panggilan para murid Kristus menjadi panggilan kita sebagai gereja. Gereja, ingat ya, gereja itu adalah bukan gereja ini. Ya ini gereja namanya, tapi pakai G kecil. Tapi G besar itu adalah persekutuan. Nah, teman-teman, saudara-saudariku, orang-orang yang dibaptis, yang percaya pada Tuhan Yesus ini gereja. Nah, itu lalu menjadi panggilan gereja yang sudah dialami para murid. Tuhan Yesus Kristus berkenan memanggil kita secara khusus untuk terlibat dalam karya keselamatannya. Siapapun yang sudah dibaptis, termasuk adik-adikku, saudaraku, panjenengan semua yang diistimewakan sungguh oleh Tuhan Yesus. Benar, Tuhan Yesus itu mengistimewakan panjenengan semua. Dia itu tadi berpesan pada saya betul. Sampai ibaratnya itu kayak diulang-ulang terus dulu. Tolong ya sampaikan pada mereka, saya itu sayang sama mereka. Saya itu benar-benar mengendaki agar mereka diselamatkan dan juga mau terlibat di dalam karya keselamatan ini. Terus saya cuma bilang, ya semoga saya bisa ya Tuhan ya, karena saya tuh orangnya celelean ya. Saya tuh orangnya juga bodoh ya. Saya tuh orangnya juga minderan nih. Saya tuh orangnya kadang nek pelajaran Krisma itu sok celelean melayu ini. Oh, maksudnya saya dulu, saya masih waktu muda dulu. Saya jadi romo pun kadang-kadang sok telatan ya toh. Nah, terus membuat umat marah, nunggu suwe-suwe, ini romo ini nanti loh. Terus, ya memang kamu memang kelemahanmu kayak ngono ya. Terus, oh ya mohon maaf Tuhan Yesus ya. Ya tapi itulah teman-teman. Tapi itu dipanggil, kita bagian dari gereja. Kita rapuh dan berdosa tapi dicintai semua. Ya, kita diundang untuk datang dan melihatnya. Kalau tinggal bersama Yesus. Itu rasanya tinggal bersama Yesus itu. Nah kalau kalian merayakan Ekaristi, doa, luar biasa loh tinggal bersama Tuhan Yesus itu. Tidak ada rasa lalu galau, dalam arti galau yang kita hanya berpusat pada diri kita, enggak. Tapi indah rasanya gitu ya. Coba nanti kita renungkan selama Triduum ini, kita masuk ke dalam kasih Tuhan Yesus di rumah masing-masing tentunya ya. Nah, dengan baptisan yang kita terima, kita digabungkan sebagai murid Kristus, diangkat sebagai anak-anak Allah, dan terlibat dalam karya Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Kita disatukan dalam keluarga Allah di gereja Katolik. Nah ini dengan baptisan yang kita terima, dicurai air. Kalau teman-teman belum menerima Krisma ini kan baru baptis, tobat, sama Ekaristi. Jadi mungkin ada yang sudah menikah, ya sakramen pernikahan. Mungkin ada yang sudah menerima minyak suci, ya sakramen minyak suci. Tapi
inisiasinya kan belum penuh kalau belum menerima sakramen Krisma. Namun baptis itu menjadi pintu gerbang dari sakramen-sakramen. Apakah tidak perlu Krisma? Ya, mungkin orang bisa mengatakan itu. Namun sebagai orang yang mengikuti perjalanan dinamika panggilan Tuhan, ya kita berhak menerima itu. Sama seperti misalnya kalau kita ini lahir kecil, masa akan kecil terus, tidak mungkin toh. Kurang gizi terus kan tidak mungkin toh. Tetap kita akan besar, gede, ada tanggung jawab, ya kan? Misalnya kayak sekolah masuk SD terus tidak mungkin, SMP terus ya silakan. Ini kan dia jadi gede, jadi tambah. Nah, Krisma atau penguatan itu juga sesuai dengan alur panggilan Tuhan itu. Baptisan kita dikuatkan lagi. Baptisan kita itu dengan sakramen dan Krisma. Dia lagi sebagai murid Kristus yang juga melaksanakan karya Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Nanti apa saja itu sebagai imam, nabi, raja kita bahas nanti. Kita lanjut dulu. Nah, program hidup Yesus. Kalau tadi sebagai panggilan murid adalah panggilan kita, maka ya kalau Tuhan para murid itu tertarik pada Yesus karena hidupnya, karena perjuangannya, karena karyanya, maka para murid itu ngerti program hidup Yesus itu apa. Maka dia setuju dan ikut, dia mau berjuang, ya kan? Sama seperti misalnya dulu Pak Karno. Pak Karno itu presiden mana? Ada tahu nggak? Presiden mana di Indonesia ya? Bisa. Nah, dulu dia ingin berjuang membebaskan rakyat Indonesia dari penjajah Belanda, kan? Itu cita-citanya, programnya dengan Pak Hatta. Lalu para pengikutnya Bung Karno itu kan ikut. Karena apa? Dia merasa satu program dengan dia, satu visi, satu rencana hidup, satu cita-cita. Nah, cita-cita Tuhan Yesus itu apa? Kalau kita mau juga ikut, mari lihatlah tinggal bersama Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus. Program hidup Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah. Karena Yesus adalah kerajaan Allah sendiri. Nah, kerajaan Allah itu seperti apa? Teman-teman tentu tahu. Kerajaan Allah itu bukan kerajaan setan. Semua hal yang bertentangan dengan kejahatan, dengan keburukan itu ya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu selalu membawa kepada kehidupan, kebaikan, kebahagiaan. Seperti kejujuran, keadilan. Seperti itu. Itu yang diperjuangkan Tuhan Yesus. Cinta kasih, pengorbanan, ketulusan. Sementara sebaliknya itu ya itu program hidup setan. Sebaliknya itu ada iri hati, cemburu, udah balas dendam dan sebagainya. Teman-teman tentu pernah mengalami semacam kayak pertentangan batin antara kebaikan dan kejelekan atau kebaikan dengan keburukan, kejahatan. Lalu mana ini condong di sini, mana ini condong di sini. Nah, kita dilatih untuk itu. Kalau anak-anak belum bisa membedakan, tapi kalau udah dewasa ngerti. Nah, Gereja Katolik melanjutkan karya Kristus di tengah dunia. Kita menjadi bagian dari gereja untuk juga turut melanjutkan karya Kristus. Nah, teman-teman, karena kita ini dibaptis lalu menerima sakramen, itu kita masuk dalam Gereja Katolik. Menjadi satu kesatuan. Tidak bisa tidak. Misalnya kita memilih Tuhan Yesus berada di luar Gereja Katolik, ya bisa. Tapi nanti tidak menerima sakramen-sakramen, tapi biasanya di Protestan dan sebagainya. Apakah itu cukup? Ya, sebagai orang yang percayakan panggilan Tuhan Yesus melalui para murid, tentu janganlah kita beralih dari kandang yang sudah diberikan Tuhan Yesus yang ditetapkan sejak para rasul. Tapi kalau itu pilihan sendiri ya silakan, gitu ya. Karena kita sudah dewasa untuk memilih dan menentukan. Nah, Romo di sini hanya menyampaikan apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Baik, lanjutkan. Jadi sampai di sini paham ya. Nah, lalu kalau tahu ya program hidup Yesus tadi mewartakan kerajaan Allah,
ya kita juga diajak untuk dipanggil untuk melanjutkan program hidup Yesus. Nah, semua kegiatan gereja itu kan itu loh, mulai dari pendampingan misdinar, pendampingan formasi iman berjenjang, atau pendampingan calon baptis, calon komuni. Ini semua adalah untuk melanjutkan program hidup Yesus. Loh kok angel mentor, harus ngapalkan ini, harus ngapalkan itu, harus belajar ini, belajar itu, gitu kan. Lah Yesus itu lebih angel loh, dia disalib. Tadi kan ngono tok susah. Padahal itu hanya sedikit. Nah, kalau saudara kita ini kon maca Arab gitu. Ini juga bacaan Arab loh ini. Ada yang bisa baca Arab enggak? Ini bacaannya isinya Bapak kami, tapi saya juga nggak bisa bahasa Arab. Tapi saudara kita aja kalau beriman sampai seperti itu. Dan lihatlah para santo santa, para martir. Itu luar biasa loh. Dan mereka merasa itu belum ada apa-apanya dengan perjuangan Tuhan Yesus. Nah, maka kita juga dipanggil untuk melanjutkan program hidup Yesus. Yang meskipun di dunia mungkin tidak mudah, tapi ini penuh berkah, membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Menjadi Katolik, memiliki hati seperti hati Yesus. Itu yang selalu saya ulang-ulang ya, doa-doa saya itu. Karena saya nggak pengen kaya, nggak pengen ganteng, nggak pengen sukses, nggak pengen terkenal, cuma pengen itu tok. Bisa memiliki hati seperti hati Yesus. Nah itu tok. Mati nomor apa-apa. Ya kan? Ora ono sing nyenengi aku ora apa-apa. Ning pitok gitu. Karena itu kebahagiaan. Nah, tapi monggo kalau yang lain-lain. Namun Romo menyampaikan pesan Tuhan Yesus ya, ini pesan Tuhan Yesus seperti itu. Dan apa untuk saya sendiri itu, tapi saya berbagi. Nah, sebagai imam, nabi dan raja, hidup sebagai umat Allah di dalam gereja Katolik yang kudus, dipelihara Allah melalui sakramen-sakramen, persekutuan hidup menggereja, dan mewujudkan iman dengan hidup penuh cinta kasih. Sebenarnya itu saja sih. Itu ya. Nanti silakan teman-teman ini dicatat karena jadi wong Katolik ini ora angel. Ya, jadi satu kesatuan dengan saudara-saudara kita seiman, lalu menerima sakramen-sakramen, lalu mewujudkan iman dengan hidup penuh cinta kasih itu kepada siapapun, kepada para teroris juga, bahkan orang-orang yang membenci kita, yang memusuhi kita, dengan alam sekitar, dengan sungai, dengan anjing, ya COVID di sini ada, ya kan, ada Milo juga, semuanya. Kalau tidak sempurna itu karena kita mungkin karena masih egois, tapi enggak apa-apa. Itu terus menerus diupayakan. Ya, itu. Lanjut. Nah, lalu salah satu, Romo mengajak salah satu kita untuk melakukan program hidup Tuhan Yesus sebagai bagian dari gereja adalah dengan menerima sakramen-sakramen. Apa sih artinya sakramen itu? Kan? Nah, salah satunya saya menyebut sakramen ini ya, karena gereja itu juga disebut sebagai sakramen bagi dunia. Artinya tanda dan sarana keselamatan Allah bagi manusia. Artinya dalam sakramen itu Allah menyelamatkan kita benar-benar, meskipun tanda dan sarananya itu ya kita alami, kita lihat, kita pegang, kita dengar, itu semuanya dari manusia. Sakramen baptis itu ada keterangannya ya. Pintu gerbang sakramen diangkat sebagai anak-anak Allah, digabungkan dengan gereja, ditebus oleh Kristus. Ya, Yohanes Pembaptis tadi sudah mengawali. Nah, itu pintu gerbang. Jadi kalau tidak ada sakramen baptis ya tidak bisa menerima sakramen lainnya. Karena ini yang menggabungkan dengan Kristus. Ini yang melibatkan kita mengalami sengsara wafat dan kebangkitan Kristus ditebus olehnya. Lalu sakramen Ekaristi, menerima cinta sejati Tuhan Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus dalam perayaan Ekaristi itu ya. Disatukan dengan sengsara wafat dan kebangkitan Kristus untuk keselamatan manusia. Lalu yang ketiga, sakramen inisiasi dari baptis, Ekaristi, satu lagi penguatan. Dikuatkan oleh karunia Roh Kudus untuk mewartakan kebenaran iman, menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Jadi untuk misalnya kalau sudah diberi sakramen Krisma, ya aja sok ngapusi,
sudah menerima sakramen Krisma ya aja sok nesu bener apa-apa, nesu kaya Gusti Yesus tuh. Lah nek nesu mergo ora ditukokke cilok wah itu aneh. Kan ya iso seso gitu loh. Nah, terus nesu ngeyel karo wong tuwa. Yo Romo Ari itu yo ngeyelan, tapi ngeyelan itu beralasan gitu loh. Terus nanti ya wis manut gitu. Kalau dalam hal tertentu berprinsip ya kita nggak boleh goyah. Tapi sakramen penguatan itu mengajak kita semakin dekat ngerti akan Tuhan oleh karena Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu roh yang menuntun kepada kebaikan. Misalnya di sekolah, kalau kamu wah kurung sinau, wes nyontek wae lah gitu kan. Lah kalau sudah menerima sakramen penguatan ya jangan. Karena apa? Nyontek itu tindakan anak kecil, seperti anak kecil ya kan. Ngomong kalau di rumah, bapak itu kan diajari sama ibunya. Coba ngomong bapak gitu kan. Ngajari elek meneh, ngomongannya elek nirokke lah, nirokke itu masih anak kecil. Dan anak kecil itu nggak bisa disalahkan. Tapi kalau kita udah gede, diojo toh nirokke gitu. Goblok namanya itu. Nah, goblok tuh piye? Ya dikeguyu karo dunia nanti, ya. Jangan, kita bukannya pengen menunjukkan pada dunia bahwa kita hebat, tapi karena kita diselamatkan oleh Kristus sehingga tidak pernah berbohong. Seperti itu. Ya. Nah, lalu sakramen tobat. Sakramen tobat itu karena kita lemah, kita berdosa, kita sakit karena kesalahan. Lalu Tuhan memberikan kepada kita penyembuhan. Melalui sarananya adalah gereja, hierarki, Romo. Lalu caranya dengan sakramen tobat, diampuni segala dosa dan dipulihkan kembali hubungan kasih dengan Allah dan sesama. Jadi bareng aku dosa iki dengan Tuhan yo ape, dengan sesama yo ape, bukan dengan Tuhan tok ape terus dengan sesamane ngapusi meneh, gabrul meneh. Wah, dendam meneh lah ya kuwi piye? Artinya Tuhan itu tok permainkan. Wah, saya dosa gitu loh. Tapi sakramen tobat itu membentuk hati kita untuk rendah hati. Mau mengakui nek aku salah ya aku njaluk salah. Njaluk ngapura apa njaluk salah. Misalnya Romo Ari sok kelatan, Romo Ari sok ngapusi, sok beli janji, yo ngapura. Saya mencobakan tidak melakukan lagi. Yaitu ya, artinya saya juga ngaku dosa ke Romo yang lain. Misalnya saya punya salah banyak Allah, banyak misalnya Romo ini angel kandhanane njaluk ngapura. Supaya belajar bahwa oh ternyata aku salah, Tuhan menerimaku, mencintaiku, menerima kembali. Nah, itu sakramen. Karena keselamatan terjadi. Lalu sakramen imamat itu dipanggil, dipilih, diutus untuk terlibat dalam pengembalaan umat beriman. Ini orang-orang khusus. Maka teman-teman nanti kalau ada yang terpanggil, ya silakan. Karena ini tidak bisa ya diprediksi gitu. Tapi bisa dimohon dan diperjuangkan. Siapa Romo yang boleh? Oh, siapapun yang boleh, yang sudah dibaptis. Tapi kita enak, gue cawe itu orang lain. Udah nggak apa-apa ya. Imamat umum saja yang cewek-cewek. Sama kok dasarnya. Cuma bedanya hanya soal jabatan, wewenang untuk pengembalaan saja yang berbeda. Lalu sakramen perkawinan dipanggil dan diutus untuk membangun keluarga seturut dengan kehendak Allah. Persatuan cinta kasih suami istri merupakan lambang persatuan Kristus dan gereja. Lalu yang terakhir sakramen ke-7, sakramen pengurapan orang sakit dikuatkan dalam kerapuan dan dikobarkan dalam pengharapan akan hidup kekal. Nah ini kan bagus semua teman-temanku semua. Kalau kita hitung ikuti dari satu persatu dipelihara oleh Tuhan itu, lama-lama kita kan menjadi suci, kudus, baik. Nah menjadi perjuangan para murid juga di dalam melanjutkan visi misi Tuhan Yesus. Nah, visinya apa? Mewartakan kerajaan Allah. Misinya. Visinya apa? Demi keselamatan umat manusia. Wah, itu. Begitu. Nah, nanti ingat terus ya, visi misi bukan visi koya. Visi koya. Itu apa? Itu aneh. Ya silakan yang koya-koya tapi enggak gitu lah. Visinya adalah visi demi keselamatan seluruh manusia. Misinya adalah mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kerajaan kebaikan.
Itu ya gampang dihafal. Terus selanjutnya visi misi. Kalau ini teman-teman bisa baca sendiri nanti supaya tidak terlalu lama. Romo hanya ingin menerangkan apa sih sakramen penguatan itu. Gitu. Kalau tadi sudah masuk ke sakramen ini sebagai penguat kita. Nah, ini mewartakan roh Allah, peran sakramen penguatan dalam rencana keselamatan ilahi. Rasul menerima Roh Kudus di hari Pentakosta, ya kan? Mereka memberikan anugerah roh yang sama kepada orang yang baru dibaptis dengan penumpangan tangan. Nah ini, jadi dicurai roh Allah. Dan itu sangat berperan untuk keselamatan atau rencana keselamatan ilahi. Oh, enggak main-main itu. Krisma atau Roh Kudus yang dicurahkan saat sakramen penguatan ini sudah menjadi tradisi gereja, dan ini yang membuat gereja kita tetap tegak berdiri itu ini. Kalau tanpa Roh Kudus mana bisa? Gamaliel aja pernah berkata, kalau dia itu atau kalau mereka itu dari manusia akan hancur, hilang, musnah, tapi dari Allah sampai bertahan selama-lamanya. Lah kira-kira gereja Katolik itu bertahan sampai kapan? Sampai kiamat. Ya kiamat itu kapan ya enggak ngerti. Siapa yang membuat itu? Ya Roh Kudus yang diwatakan, yang diberikan oleh Tuhan Yesus dari Bapa dalam hari raya Pentakosta, dan kita terima dalam curahan sakramen penguatan, sakramen baptis, dan semua sakramen tentang sebenarnya semua sakramen, tapi secara khusus sakramen penguatan. Kenapa disebut sakramen krisma atau penguatan? Ini kan mengurapi dengan mirion suci minyak dari biji sesawi hitam, atau disebut juga dengan krisma, minyaknya itu loh. Jadi, nah, ritus pokok sakramen ini adalah pengurapan minyak krisma suci. Gini dong, disebut dengan penguatan karena sakramen ini bertujuan untuk menguatkan, memperkokoh rahmat sakramen pembaptisan. Tadi Romo bilang apa? Ini menguatkan baptisan kita. Lalu seperti para murid tadi, mari lihatlah, datang, cari, ketemu yang sejati, dan tidak akan pernah pergi darinya. Visi misi Tuhan Yesus jadi visi misi kita. Itu menjadi kebanggaan kita, menjadi kebahagiaan kita. Nah, seperti itu. Ya. Lalu ritusnya adalah ini, bisa dibaca lah. Lalu selanjutnya, ya, karunia Roh Kudus tadi ya, ritusnya, bahwa diurapi dengan minyak krisma, lalu diberikan karunia Roh Kudus. Itu Bapak Uskup saja. Apa buah sakramen penguatan? Buahnya yaitu Roh Kudus. Seperti pada hari Pentakosta. Memberi metere yang tak terhapuskan dan menumbuh kembangan rahmat sakramen pembaptisan. Ceto ya. Kalau teman-teman dibaptis namanya Veronica, yo berlakulah seperti Veronica. Maksudnya semangatnya Veronica, bukan terus jiplak kayak Veronica. Kalau saya Yohanes gitu kan, ya belajar supaya dekat dengan Yesus, menjadi orang yang dikasih Yesus dan mengasihi Yesus. Iya caranya. Karena itu menjadi kebahagiaan dan perjuangan. Nah, sakramen ini membuat si penerima masuk lebih awal menjadi putra-putri ilahi, mempererat hubungannya dengan Kristus dan gereja, dan memperkuat anugerah Roh Kudus di dalam jiwanya. Sakramen ini memberikan kekuatan khusus dan memberikan kesaksian iman Kristen. Terus nanti dapat ilmu, bisa wilayah enggak, bukan gitu maksudnya. Tapi apa ya? Ilmu yang sejati adalah ilmu seperti Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya untuk keselamatan orang-orang di sekitar. Tidak lagi minder, tidak lagi egois, seperti itu. Itu Roh Kudus sendiri. Nah, kalau dukun-dukun itu gimana, Roh? Allah itu tidak usah kita perhatikan. Kalau yang untuk menangkap hantu itu gimana, Romo? Allah, sulap-sulap itu malah saya itu nggak percaya kayak gitu. Malah itu menampakkan bahwa mungkin dapat rahmat Tuhan, tapi nggak pernah untuk pamer-pamerkan kayak gitu. Orang yang sederhana, orang yang nggak berdaya, tapi setia akan kebenaran, itulah yang penuh dengan Roh Kudus dan rahmat Tuhan. Siapa yang dapat menerima sakramen ini? Mereka yang sudah dibaptis, ya kan? Hanya dapat diterima satu kali saja. Nah, lalu agar sakramen penguatan berdaya guna, calon harus berada dalam keadaan rahmat. Rahmat itu apa maksudnya? Ngaku dosa dhisik,
lalu menyiapkan triduum ini mengarahkan diri kepada Tuhan. Lalu siapa pelayan sakramen penguatan? Ini adalah uskup atau imam yang ditunjuk oleh uskup. Gitu ya. Romo Ari tidak bisa, kecuali Romo Ari jadi uskup. Tapi nggak mungkin. Baik, lanjut. Ya, apa itu? Nah, teman-teman saudara-saudariku, ini tadi kok Romo jujur aja. Lalu, setelah mengetahui panggilan murid sejati sebagai pengikut Yesus, ya, lalu terlibat dalam melaksanakan program hidup Yesus, lalu memilih untuk punya visi misi sama seperti Yesus, lalu ngerti sakramen-sakramen tujuannya, gunanya seperti ini, lalu juga tadi sakramen penguatan secara khusus tujuannya atau rahmatnya, kurnia seperti ini, maka hasilnya atau buahnya itu adalah kita dewasa secara iman. Nah, dewasa secara iman itu apa? Romo nulis itu. Secara sadar, bebas, dan bertanggung jawab. Sadar ya. Sadar itu orang dalam keadaan mendem, orang dalam keadaan kena santet, kena hipnotis, enggak. Tapi sadar, ngerti, bebas. Bebas itu enggak dipengaruhi siapapun. Gitu kan. Pokoknya aku sendiri, bukan oleh karena siapapun. Dan bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu penting, karena kadang-kadang orang sadar dan bebas, tapi enggak bertanggung jawab. Bersedia untuk terlibat aktif dalam pewartaan iman dan pelayanan kasih di gereja di tengah masyarakat. Dan di tengah masyarakat. Keterlibatan aktif ini didasari oleh pengalaman diselamatkan oleh Allah, sehingga mulai terpanggil untuk turut dalam karya keselamatannya bagi sesama dan alam semesta. Pribadi yang dewasa secara iman telah mampu menepati janji pembaptisan di dalam hidupnya sebagai upaya untuk terus-menerus taat kepada kehendak Tuhan. Ya, gampang nanti contohnya kalau dewasa secara iman itu. Misalnya, kalau tadi kan ada janji baptis ya, menolak takyul gitu kan, menolak untuk melanggar hak asasi manusia. Dewasa secara iman itu harus seperti itu. Ya bukan harus, tapi cirinya seperti itu. Dan kita dipanggil terus untuk itu. Rugi no Romo, nggak bisa aneh-aneh neko-neko. Alah, kok nggak ada rugi barang, ini sementara kok. Malah nanti rugi nek kita nggak melakukan itu, tapi besok nggak dapat ya sesungguhnya. Terus selanjutnya, nah itu tadi apa ya? Siapa ini kan tadi sudah mereka umat Katolik yang sudah dibaptis dan telah dirasa mampu membantu tugas dalam mewartakan iman Katolik dalam kehidupan sehari-hari. Sakramen penguatan penerimanya adalah mereka yang dianggap dewasa secara iman, murni dalam kasih, dan berkobar dalam pengharapan. Maka teman-teman selama Triduum ini yang direnungkan ini, kira-kira aku udah dewasa belum dalam iman? Aku udah murni belum dalam mengasihi? Atau masih punya kepentingan sana sini? Ya kalau masih ya nggak apa-apa. Maka ada sakramen tobat, besok kita akan menerima sakramen tobat gitu. Ya itu tujuannya bukan untuk aku kan lulus terima sakramen Kristus, enggak, tapi ini undangan Tuhan Yesus pada panjenengan semua untuk mempersiapkan anugerah Roh Kudus yang secara istimewa panjenengan itu dicintai istimewa oleh Kristus, dibersihkan, diterima, disembuhkan oleh Dia. Jadi jangan terus merasa wah aku ngaku dosa sesuk ki gen lulus, enggak gitu. Romo enggak berhak untuk meluluskan dan tidak. Tapi Romo berhak untuk mengingatkan, kira-kira sudah siap atau belum. Gitu. Yang menjadi patokan lulus atau tidak ya panjenengan semua dengan Tuhan Yesus. Lalu berkobar dalam pengharapan. Sudahkah aku berpengharapan terus atau masih ngelopro, putus asa, lalu malah jatuh ke dalam godaan-godaan yang lain karena beban berat hidup ini. Terus lanjut. Nah, lalu ini terlibat dalam iman yang dewasa, terlibat dalam kasih Allah. Ini menyangkut 3 tugas Kristus tadi, imam, nabi, raja ya. Itu silakan nanti dibaca sendiri. Ini nanti dibagikan aja ya Bu untuk PowerPoint-nya supaya nanti bisa dipelajari. Gereja itu ada 5 pilar yang kuat ini ya, liturgi, kerigma, koinonia, diakonia, martiria. Dan ini sudah menyangkut keseluruhan alam semesta.
Romo bisa mengatakan itu. Karena liturgi itu orang semua itu pasti memiliki kerinduan untuk memuji Tuhan. Nah, kalau kita jelas liturginya Ekaristi, gereja, sakramen-sakramen. Kerigma itu pewartaan tentang kebenaran. Kalau kita juga sudah jelas Alkitab, kitab suci, itu mewartakan tentang kebenaran, kebaikan. Tidak ada ajaran yang jelek, ajaran yang melanggar hak asasi manusia di dalam Alkitab. Tidak ada. Kalau ada saya pengen ketemu, pengen nemu, pengen siapa yang bisa menunjukkan. Tidak ada. Lalu koinonia itu bersekutu. Lah nek adewe masa hidup bersama dengan orang lain, yang ora peduli dengan orang lain, ora gelem terlibat, kuwi arep urip karo sapa? Arep dadi teroris apa piye? Teroris itu enggak mau hidup bersama dengan orang lain. Dan itu menjadi benalu. Tapi Yesus itu mau bersama dengan yang lain. Nah, itu kan panggilan. Gitu. Diakonia itu melayani mereka yang menderita. Kalau teman-teman itu ke gereja nyemplongi duit, itu 15% itu kalian itu berikan pada orang miskin. Misalnya gue nyemplongi 2.000 gitu, 15% dari 2.000 piro? 250. Nah, itu untuk orang miskin. Tapi masa nyemplongi 2.000, jajan gue 50.000. Gitu. Pulsamu piro? Tego gue ngerti. Yura. Ini kolektor itu bukan hanya untuk gereja-gereja orang duit-duit rawan ini gowong miskin. Ya, ini diakonia. Lalu martiria itu berkorban. Misalnya teman-teman ini jadi pelayan gereja, jadi aktivis gereja, terus jadi aktivis kemanusiaan. Lalu di kantornya, di sekolahnya itu selalu baik, tapi dibully terus, itu martiria. Nah, kita diajar. Oke. Jelas ya? Oke, gampang. Terus lanjut. Nah, ini ya, menerima sakramen penguatan itu mendapat berkat penguatan untuk apa? Penguatan untuk dewasa secara iman. Menjalankan keutamaan Katolik. Keutamaan Katolik itu ada 3. Iman, pengharapan, kasih. Imannya teguh, pengharapannya tidak pernah habis, kasihnya semakin tulus. Nah, itu. Nah, wis dicurai Roh Kudus ya itu 3 keutamaan Katolik. Oke. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita lihat film. Sebentar aja, 5 menit. Ya, teman-teman. Tunggu sebentar sambil menunggu ditayangkan filmnya. Silahkan kalau mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Untuk informasi, nanti materinya akan dibagikan ke pendamping ya, jadi kita bisa mempelajari lebih detail lagi. Apakah suara saya terdengar, Bu Agnes? Oke, jadi nanti sambil menunggu ini ya, saya mengingatkan, nanti jam 21.00 kita bersama-sama doa novena ya. Semua sudah menerima teks novenanya selama 9 hari berturut-turut. Jadi mulai malam ini sampai tanggal 10. Jadi kita akan doa novena, itu ada 9 kali berturut-turut ya. Nanti kita bersama-sama di rumah masing-masing, jamnya saja yang bareng, jam 21.00. Karena itu juga merupakan bagian dari tadi yang Romo sampaikan, dewasa secara iman itu seperti apa itu tadi ya. Ya, sambil masih menunggu, sambil menunggu. Oh, sudah bisa Romo? Filmnya sudah bisa Romo? Atau boleh bertanya dulu? Silakan. Oke. Tadi ada yang bertanya. Oh, ini bertanya yang materi ya. Kalau materi nanti dibagikan. Ada lagi. Monggo. Ada yang angkat tangan? Atau langsung dibuka aja itu audionya, terus bertanya langsung. Ada yang melambaikan tangan? Masih terpantau, coba wilayah 1 tangannya lambaikan. Mana? Wilayah 1 tangannya lambaikan. Mana saya belum melihat.
Oh ini ada yang lambe ini, Maria ini. Oh iya. Maria yang dari Salatiga, po? Wilayah 1 ini. Oh iya. Siap. Ini lambean untuk bertanya atau lambean menjawab Putina ya? Lalu wilayah 2, lambaikan tanganmu. Oh, menjawab Putina. Oh iya. Wilayah 2, lambaikan tanganmu. Bagus. Ya, wilayah 2, lambaikan tangannya. Lalu wilayah 3, lambaikan tanganmu. Wilayah 3, Mbak Agnes. Oh ya, thank you. Lalu wilayah 4, lambaikan tanganmu wilayah 4. Thank you. Lalu saya kan? Ya, saya kan 26. Lambaikan tanganmu. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, kita nunggu. Filmnya gimana, Romo? Sudah bisa? Masuk. Kalau masih belum. Oh, ini. Oh, sudah. Yes. Oke. Mari kita lihat bersama, teman-teman. Sebelum kita masuk pada doa pembukaan, mari kita ice breaking lagu dulu. Yang tadi kita sudah sempat latihan ya. Mana wilayah 1, buka audionya, kita akan menyanyi bersama-sama. Minta tolong Bu Rosi menampilkan teksnya. Teksnya mana? Enggak. Baik teman-teman, ini tidak ada suaranya, tapi nggak apa-apa. Ceritanya ini tentang dikuasai oleh rezim tentara. Banyak yang dibunuh. Lalu Oscar Romero ini membela rakyat kecil. Ada dia dihidupkan. Romo-romo ada yang dibunuh juga. Kalau mau menjadi patriot, bunuhlah umat atau rakyat yang jadi korban. Nah, ini orang-orang yang jadi korban. Ini kisah nyata. Lalu dia khotbah di gereja, minta supaya terima kasih atas kehadirannya. Pemerintah itu menghentikan wilayah 2, Bu Ida, dan akhirnya dia berisiko, 15 cakres sudah ada semua. Dia menanggung resiko ketika dia memimpin riset di susteran. Dia 26. Ya. Oke, terima kasih. Nah ini lalu rakyat menderita tetap masih dalam kemiskinan, dalam ketakutan. Lalu bagaimana panggilan kita juga untuk tadi menyelamatkan sesama, menyelamatkan umat manusia, dan misinya adalah dengan mewartakan derajat Allah. Jadi itu teman-teman, mungkin untuk yang film kedua bisa dibagikan aja, nggak usah ditonton di sini. Nah ini contoh kecil aja hidup beriman, karena hidup beriman itu penuh resiko, tapi itu sangat membahagiakan. Begitu Bu Tina. Lalu ini saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan di dalam PowerPoint tadi. Apakah mau disampaikan oleh pendamping atau langsung saya, monggo saya serahkan. Tapi nanti tugasnya ini untuk saya. Gitu. Ya, siap Romo. Mungkin bisa langsung sekarang saja Romo, karena ini pertanyaan itu tampaknya masuk dalam kesimpulan materi Romo ya. Jadi mungkin bisa langsung saja Romo, sampaikan aja. Baik, mungkin ditampilkan aja Bu, nanti filmnya. Kalau ada yang pengen minta ke saya langsung aja. Baik, langsung ke pertanyaannya. Baik. Halaman 19. Nah, ini ya, pertanyaan reflektif. Mohon diketik. Ini diketik dan dikumpulkan ke Romo Arif via email. Emailnya ini saya buatkan khusus karena supaya tidak numpuk ke email saya yang itu. Paling lambat tanggal 5 Juni ya Bu, pukul 23.59. Jadi itu pukul 59 ya. Ini ini nanti bisa dibagikan. Mengapa aku mau menerima sakramen penguatan? Ini terkait dengan motivasi panjenengan atau pilihan panjenengan. Ini silakan nanti tidak hanya menjawab ya, tapi dibuat seperti semacam cerita, karena Romo mau mengumpulkan itu sebagai sebuah buku kenangan untuk kalian
dalam masa pandemi ini menerima sakramen Krisma dengan sungguh luar biasa, diberi nama, kalau ada yang ngasih foto ya nggak apa-apa. Ini bukan materi saya dalam arti tadi, bukan. Ini karena pesannya Gusti Yesus sih, kowe aja ngebot-boti materi, tapi takonono dhewe gitu, cerita gitu. Nah, maka lalu saya mencoba membantu teman-teman saudara-saudari ini untuk menuliskan kisahnya. Apa arti sakramen penguatan bagi diriku sendiri? Tidak harus ngocok kepean, tapi untukku sendiri apa? Apa gunanya sih, artinya apa gitu. Nah, itu bebas ya, paling macam-macam, bisa jadi berapa paragraf juga boleh ya. Terus apa yang aku persiapkan untuk menerima sakramen penguatan? Nah, selama 1 tahun lebih itu apa saja ditunda dengan adanya pandemi, itu bagaimana juga? Apakah aku sudah cukup mempersiapkan diri dengan baik? Jika sudah, alasannya kenapa? Jika belum, kenapa? Menurutmu mengapa orang Katolik perlu menerima sakramen penguatan? Kalau ini pendapat ya. Kenapa? Tadi kan Romo juga sudah bilang kan. Ya mungkin tidak begitu jelas, tapi bisa. Nanti panjenengan sebagai orang Katolik itu bisa berpendapat. Terus bagaimana perasaanku ketika boleh menerima sakramen penguatan? Mengapa? Ini kan pribadi, masing-masing bisa beda. Gak bisa kepean ini. Kepean nyontek-nyontekan malah aneh. Terus lanjut Bu, 6, 7. Nah ini terkait dengan pengenalan terhadap Tuhan Yesus. Siapakah Yesus bagiku? Sudahkah aku mengenal Tuhan Yesus dengan baik? Nah, nanti mungkin Tuhan Yesus itu akan berpesan kepada Romo melalui panjenengan. Romo, Tuhan Yesus itu berpesan pada Romo, kon potong, ayo tak potong. Yesus pesan. Maksudnya itu setiap orang mengenal Yesus itu unik. Yesus itu merefilkan dirinya itu unik masing-masing. Tapi intinya sama, visi misinya tadi sama. Aku bangga sebagai orang Katolik, apakah aku bangga? Apa yang membuat aku bangga? Kan ada alasannya. Nek orang bangga ya wes rasa nompo sakramen ngopo. Rasa nang gereja barang ngopo. Nah, tapi bangganya itu apa? Terus tantangan besar sebagai orang Katolik itu apa? Pasti ada. Dan teman-teman, saya mohonlah atau saya minta lah untuk mau berbagi soal ini. Supaya yang lain tahu, supaya umat tahu, nanti dibaca oleh seluruh umat paroki, menguatkan yang lain. Seperti murid-murid tadi. Nah, aku ketemu yang terjadi, tapi aku tetap bertahan dengan situasi penderitaan yang berat. Ini akan menguatkan yang lain. Menular panggilan itu. Nah, lalu, dan pantaskah tantangan itu diperjuangkan? Kenapa? Niatku setelah menerima sakramen penguatan apa? Lalu bagaimana pandanganku terhadap gereja Katolik? Ini kalau satu paragraf sudah jadi 14 paragraf, banyak. Gak apa-apa. Tapi jangan kayak nulis pujian ya, tapi dibuat semacam kayak iselah, sedikit-sedikit gitu ya. Nah, lalu pandanganku terhadap gereja Katolik itu boleh kritik, boleh masukan. Lalu yang 12 ini masukan untuk Dewan Paroki, stasi, pendamping inisiasi, Bu Tina, Bu Ida, Bu siapa Bapak Ibu tadi, katekis dan juga romo-romonya, misalnya romo hari ini jelas kan nanti pindah ke Uskup, nanti naik laporan itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak ada laporan ya susah, nanti menjadi referensi untuk memindah saya gitu loh. Lalu menurutmu apa yang paling pokok dalam hidupmu? Ini penting teman-temanku, karena para murid tadi sudah, yang paling pokok adalah Yesus, sudah menemukan Mesias, kan? Nah, kita sekarang kalau mau tanya, yang paling pokok yang ingin kamu raih dalam hidupmu dan ingin kamu perjuangkan sungguh itu apa? Tolong dibagikan. Ya, singkat aja. Lalu terakhir tuliskan satu ayat kitab suci favorit dalam hidup. Gampang kok, ini bukan tes kok. Ini berapa hari Bu? Ini tanggal 2, tanggal 3, 4, 5. 3 hari 14 pertanyaan. Ya, tanggal 5 jam 23.29. Jadi belum jam 12. Nah, paling lambat. Oke, gitu aja dari saya Ibu. Tetap semangat teman-teman, jangan menyerah, bahagia selalu, dan percayalah bahwa jadi Katolik, jadi pengikut Tuhan Yesus itu keren.
Itu aja. Oke, terima kasih Romo. Itu tadi teman-teman. Silahkan kalau masih ada yang mau bertanya. Yang pasti dari kesimpulan itu akan kita jawab di dalam pertanyaan-pertanyaan yang Romo tadi sampaikan. Nanti setelah ini langsung saya akan share ke pendamping-pendamping sehingga teman-teman bisa minta langsung ke pendamping seandainya tadi belum sempat untuk menuliskan. Dan segera mungkin ditulis terus di email ke Romo Ari nggih, begitu. Ditunggu, masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Tolong tampilkan wajahnya ini. Mana? Santa Maria Leta. Ya, Yang silahkan. Ya. Boleh langsung sampaikan ke Romo, Santa Maria Leta. Novena tadi itu, novena tadi itu gimana? Ya, Online silakan. Mau tanya apa untuk Romo atau untuk pendamping? Monggo, silakan. Pendamping itu Ya. novenanya itu online ya, bersama-sama sama lingkungannya ya, sama wilayah 1 itu. Online atau online. Ya, terima kasih Maria Leta. Jadi kita semua kan sudah terima bukunya. Jadi berdoa masing-masing di rumah. Maksudnya hanya bersamaan waktunya. Jadi jam 21.00 kita berdoa masing-masing di rumah. Jadi berdoa sendiri-sendiri, hanya waktunya aja yang bersamaan gitu. Cukup jelas? Iya Pak Ibu, terima kasih. Ya, Jelas. oke. Terima kasih juga. Silahkan. Kalau untuk tugas bagaimana? Sudah jelas juga? Sudah. tapi minta dikirim. Ya. Ya. Oke, ada lagi yang masih mau ditanyakan? Setelah ini kita masih doa novena 9 hari berturut-turut dan tugasnya segera dikirim paling akhir tanggal 5 ya. Dan mengingatkan, besok pengakuan dosa jam 3 mulai sesuai jadwal yang sudah di-share ke kelompok masing-masing ya, ke grup masing-masing. Silakan, masih ada yang mau bertanya? Jelas berarti Bu. Kalau tidak Iya, jelas atau malah semakin tidak jelas. jelas Romo. Tapi percaya, betul, percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun untuk jelas ke Romo itu pasti yakin. Semangat. Iya, semangat pokoknya. Nah, iya. Sudah, kalau tidak ada, ya. Coba lambaikan tangan kalau sudah tidak ada yang bertanya. Lambaikan tangan kalau tidak ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya malah langsung teriak. Oke, tandanya tidak ada yang bertanya ya. Terima kasih. Saya bertanya dulu pada Bu Ida. Ada yang mau diumumkan Bu Ida? Sambil menunggu Bu Ida memberi pengumuman, tolong dinyalakan semua. Wajahnya ditampilkan semua karena tim Kompas akan memfoto kita. Loh, kalau dengan Bu Tina selfie. Nah, silakan. Malah Bu Tinanya nggak kelihatan nih. Yuk, kita mendekat semua ke kamera. Kalau yang isinya ada 5, ada Nah, tuh. Kok lagi? Enggak, ini lagi kan orang foto. Sudah. Siap ya? Kita akan foto bersama di halaman pertama dulu ya. Halaman pertama. 1, 2, 3, senyum. Sebentar.
Tahan untuk yang halaman kedua. Pokoknya senyum terus ya. Halaman kedua siap. 1, 2, 3. Cheese. Halaman ketiga siap. Semua kamera dinyalakan. 1, 2, 3. Cheese. Halaman keempat yang terakhir. Ada beberapa yang belum nyala kameranya. Yang belum nyala silakan dinyalakan. Siap ya. 1, 2, 3. Cheese. Itu rumah ini. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, kembali lagi ke Bu Ida. Ada pengumuman Bu Ida? Pertama tentang novena, kedua tentang tugas, ketiga besok kita akan pengakuan dosa, kita akan berproses menuju pada pendewasaan iman kita. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, silahkan dari wilayah 4 untuk menutup dengan doa, nanti kita akan diberkati oleh Romo. Romo jangan pergi dulu. Wilayah 4. Novena mana ya? Novena, Bu Rosi tolong ditampilkan novena. Mana novena? Ayo. Halo. Nah, dicari. Oh. Ya, siap. Nah, dicari. Suaranya belum masuk. Suaramu novena, nyalakan dulu. Itu masih dimatikan, audionya dinyalakan dulu. Audiomu yang dinyalakan, bukan videonya yang dimatikan. Mic-nya. Bisa dibantu dinyalakan dari sini, Bu Rosi. Belum nyala mungkin suaranya. dari hostnya. Iya, Bu Rosi bisa dibantu dinyalain. Audiomu itu mic-nya. Udah Bu, udah. Ya, Sudah. sip. Mari teman-teman kita siapkan untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa. Terima kasih dan puji syukur atas rahmat penyertaan-Mu dalam rekoleksi hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat berguna bagi kami dan semakin mendewasakan iman kami. Bimbinglah kami selalu, Tuhan, agar tetap semangat melewati tahap selanjutnya dan siap menerima sakramen penguatan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mohon berkat dari Romo, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, karya-karya kita, kegiatan kita, secara khusus persiapan kita untuk menerima sakramen penguatan, seluruh pendamping, orang tua, dan siapapun yang mendukung untuk kita semua senantiasa dibimbing, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Terima kasih teman-teman Cakris, terima kasih pendamping, terima kasih Romo, terima kasih tim Komsos yang sudah bersama kita 1,5 jam berdinamika. Nah, silahkan nanti kalau ada yang masih mau bertanya langsung ke pendamping ya. Berkah dalam. Berkah dalam.